Halo, selamat malam. Kembali lagi di channel saya, Patar Mangimpur Permahadi SHMH. Kali ini topiknya kita akan membahas mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 tanggal 31 Agustus 2021. Jadi sebelum masuk ke dalam proses pelaksanaan eksekusi, pembahasan pelaksanaan eksekusinya, hal yang pertama kita bahas adalah sejarah hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021. Jadi hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi ini nomor 2 ini atas adanya permohonan yang diajukan pemohon terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2019 tanggal 6 Januari 2020. Nah, pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tanggal 6 Januari 2020 yang pada pokoknya menyatakan pasal 15 ayat 2 yang menyatakan bahwa kekuatan eksekutorial dan frasa sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang citra janji atau uang prestasi dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela yang menjadi objek jaminan fidusia. Selanjutnya juga dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 menyatakan pasal 15 ayat 3 sepanjang frasa citra janji bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa adanya citra janji tidak ditentukan secara sepihak dan kreditur melainkan atas dasar adanya kesepakatan antara kreditur dan debitur. Nah, jadi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 ini menjadi pro dan kontra di dalam dunia pembiayaan konsumen, di mana menjadi pertanyaannya apakah terhadap eksekusi jaminan fidusia melalui pengadilan itu merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen. Nah, sehingga atas dasar tersebut hadirlah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 tanggal 31 Agustus 2021. Di mana dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2 lebih mempertegas bahwa pelaksanaan eksekusi melalui pengadilan hanyalah sebuah alternatif atau pilihan. Nah, artinya bukan suatu kewajiban seorang kreditur mengajukan permohonan eksekusi jaminan fidusia melalui pengadilan. Oke, yang pertama, selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang perjanjian terlebih dahulu, perjanjian pembiayaan konsumen. Jadi, hal yang pertama kita bahas mengenai apa itu perjanjian, bagaimana sahnya perjanjian. Nah, sahnya perjanjian itu diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang secara tegas menyatakan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri cakap untuk bertindak membuat suatu perjanjian mengenai suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Nah, di sini perjanjian konsumen yang sudah disepakati dan ditandatangani para pihak yang membuat perjanjian pembiayaan konsumen tersebut, apabila sudah ditandatangani maka tidak ada alasan perjanjian tersebut berat sebelah, artinya menguntungkan perusahaan pembiayaan justru merugikan pihak kreditur khususnya dalam hal eksekusi. Kenapa saya bilang tidak ada berat sebelah? Karena pada saat proses penandatanganan perjanjian pembiayaan konsumen ini, debitur diberikan kesempatan oleh kreditur untuk membaca dan memahami isi daripada perjanjian pembiayaan konsumen. Nah, selanjutnya setelah dilakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan konsumen, maka perjanjian tersebut menjadi undang-undang bagi yang membuatnya, sehingga perjanjian tersebut wajib dijalankan dan atau dilaksanakan oleh yang membuatnya. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya mengenai cedera janji. Nah, jadi di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tersebut
sepanjang tidak ada kesepakatan cedera janji atau tidak dapat dibuktikan cedera janji. Nah, mengenai cedera janji sebenarnya sudah diatur di dalam perjanjian pembiayaan konsumen, di mana di dalam perjanjian pembiayaan konsumen secara jelas hanya dibuktikan berdasarkan lewat waktu. Contoh, misalnya debitur wajib membayar per tanggal 17 setiap bulannya, akan tetapi debitur tidak melaksanakan kewajibannya selama 5 bulan. Nah, artinya di sini telah terjadi wan prestasi. Nah, di dalam hal debitur melakukan cedera janji, maka kreditur mempunyai kewajiban melakukan surat peringatan pertama dan terakhir agar debitur melaksanakan kewajibannya. Nah, artinya berdasarkan hal tersebut sudah jelas bahwa frasa cedera janji sudah diatur di dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Dan perjanjian pembiayaan konsumen itu sudah disepakati dan ditangani oleh kedua belah pihak, maka sahlah cedera janji tersebut adanya kesepakatan kedua belah pihak. Nah, selanjutnya mengenai frasa sukarela. Nah, memang di dalam perjanjian pembiayaan konsumen itu tidak ada mengatur tentang sukarela. Namun dalam perjanjian ataupun lampirannya memuat apabila cedera janji tidak dibayarkan, maka debitur wajib menyerahkan objek jaminan fidusia dan atau kreditur akan melakukan penarikan terhadap objek jaminan fidusia. Hal tersebut juga sejalan berdasarkan ketentuan pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang secara tegas menyatakan pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Artinya apa? Apabila debitur melakukan cedera janji dan sudah mendapatkan peringatan pertama dan kedua, namun tidak tindakan yang disebabkan karena ketidakmampuan membayar. Kita bicara di sini dalam hal ketidakmampuan, artinya dalam arti perekonomian. Maka dalam perjanjian pembiayaan konsumen itu, sebagaimana sudah dijelaskan di atas, debitur wajib menyerahkan objek jaminan fidusia kepada kreditur. Nah, sejalan juga hal tersebut diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Nah, jadi pada pokoknya dalam hal pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca putusan nomor 2 tahun 2021 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2019 itu masih dapat berlaku dengan alasan frasa cedera janji yang sebagaimana di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 itu dapat dibuktikan berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen yang telah ditandatangani oleh debitur dan kreditur, di mana dalam perjanjian tersebut juga telah diatur terkait cedera janji. Artinya perjanjian pembiayaan konsumen yang sudah ditandatangani maka menjadi suatu kewajiban bagi kreditur maupun debitur. Nah, frasa debitur tidak sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18. Nah, di sini dapat saya jelaskan sebenarnya tidak ada bahasa tidak sukarela. Sukarela atau tidak, debitur wajib hukumnya menyerahkan objek jaminan fidusia dan atau kreditur mempunyai hak untuk melakukan penarikan objek jaminan fidusia. Hal tersebut juga sejalan dengan diatur dalam perjanjian pembiayaan konsumen serta lampirannya dan pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang secara tegas menyatakan pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Nah, ini yang terakhir kesimpulannya perlu diingat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2019 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 hanya diajukan terkait pasal 15 ayat 3 dan ayat 2 dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Tidak
tidak menghilangkan artinya putusan tersebut tidak menghilangkan atau menghapus ketentuan pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang secara tegas menyatakan pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Nah, demikianlah penyampaian oleh saya terkait dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca putusan nomor 2 tahun 2021 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2019. Sampai bertemu di topik selanjutnya. Saya Pater Mangit Permahadi mengucapkan terima kasih dan salam sehat buat kita semua. Salam keadilan.